menyuarakan kepentingan bapak-bapak, ibu-ibu. Targetnya apa kira-kira? Apakah targetnya supaya membuka supaya bisa withdraw atau seperti apa? Sampaikan saja gitu. Saya pikir yang disampaikan tadi sudah cukup lengkap dan datanya sudah cukup lengkap. Jadi pertama Pak, yang pasti tentunya para member berharap dana bisa kembali. Walaupun sekarang posisi DNA juga kemarin kan sudah terjadi margin call pada tanggal 25 April ya. 25 April ya. Yang diketahui pada 25 April. Tapi bagaimana caranya kami berharap DPR bisa meminta pemerintah untuk mengawal dana member. Kedua, terkait dengan percepatan regulasi. Jadi supaya member itu ke depan tidak bingung kalau ikut robot trading yang semacam ini lagi, supaya regulasinya yang jelas, aturan-aturannya yang jelas, dan juga benar-benar dipantau dengan jelas walaupun sudah nantinya ada regulasi. Seperti itu Pak. Ada tambahan dari Bapak dan Ibu? Jadi sama seperti Ibu samalah tadi. kurang lebih Pak. Mungkin dari izin Pak Pak, Ibran, nambahkan sedikit aja. Kita juga pengen tahu sih sebenarnya yang mendasari si Bapepti atau dari kantor kementerian pada saat dia mensuspend DNA Pro, terus terjadi laporan ke Barreskrim dan terjadi juga tidak ada follow up report sekian lama, itu apa yang mendasari itu Pak? Karena gini, logikanya kalau dia memang menganggap DNA Pro ini tidak benar, langsunglah cekal. Dalam arti kata laporan ke Barreskrim jalan cepat. Tapi kemarin cuma hanya pasang segel aja. Terjadi pembiaran beberapa lama, maaf bahasa saya Pak ya, mungkin kurang lebih 3 bulan Pak. Itu dari Januari sampai awal Maret lah ya. Enggak, sampai Maret benar. Sampai Maret ya, sampai Maret. 3 bulan, sehingga yang diindikasikan melakukan penipuan sudah pada kabur semuanya. Gitu kan, sudah pada kabur, nggak ada di Indonesia. Gitu. Nah, kita pengen tahu kenapa tuh periode itu cukup lama dan apa juga yang mendasari satu, SIUP-L yang sebelumnya dikeluarkan oleh kementerian. Gitu. Asesmen apa yang telah mereka lakukan. Dan kedua, untuk yang sekarang pengajuan mereka yang baru, assessmentnya juga seperti apa, gitu. Jadi menambahkan para member itu tadi adalah yang seperti tadi saya bilang, kok bisa ya Bapepti menyatakan ini ilegal dan tidak boleh MLM? Ini kan awalnya semua dari SIUP-L yang lama itu Pak. Jadi bahwa sekarang nanti ada SIUP-L yang berbasis resiko, tapi sebenarnya mayoritas robot trading termasuk DNA Pro itu punya SIUP-L yang dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri melalui Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan. Jadi Bapepti menyatakan Kemendak, di bawah Kemendak. Jadi Kemendak, di sini Bapepti, di sini Direktur. Ya, jadi ini Kemendak, di sini Bapepti, di sini Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, di bawahnya Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan. Mereka mengeluarkan SIUP-L. Nah, Bapepti menyatakan ilegal dan tidak boleh MLM, sementara Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan atau Dirjen Perdagangan Dalam Negeri mengeluarkan SIUP-L dan artinya memberi legalitas dan memberi izin MLM. Begitu, Pak. Nah, Pak, Si Pimpinan, mohon izin. Ya, Pak Ilwi dulu, Pak Ilmu. Menambahkan lagi Pak sedikit lagi. Impact dari ini semua sekarang menjadi permasalahan adalah satu, member kehilangan uang. Yang kedua adalah kalau kita lihat ukuran impact panjang, ini sekarang yang lagi ditahan semuanya, ini bukan aktor utama. Betul. Ini sebenarnya juga korban. Mohon maaf, memang saya tahu secara hukum pidana ada aturannya mengenai ikut serta segala macam. Tapi sekarang kalau kita lihat, ini namanya founder, tapi bukan pemilik ya Pak. Kita clear up dulu, bahasanya memang nggak tahu kenapa si DNA ngasih namanya founder, which is bukan pemilik perusahaan DNA Pro Academy, mereka hanyalah so-called top leader. Ya, itu jadi beberapa orang yang ditetapkan. Pemiliknya siapa Pak? Pemiliknya Daniel AB, Daniel Z yang kita tahu dari report ini semuanya. Daniel AB dan Fauzi dipanggilnya Daniel Z Pak. Kalau Daniel AB sekarang udah ditahan Pak di Barreskrim. Kalau Daniel Z itu gosipnya ada di sekitar Turki atau Amerika lah Pak, begitu. Rumornya kabur. Ya, dari awal permasalahan kira-kira sudah mulai meningkat eskalasinya, mereka udah pergi dari Indonesia beserta mungkin ada orang lain lah yang kita nggak tahu siapa. Nah ini juga sebenarnya jadi permasalahan. Maksud saya gini, apa iya orang yang nggak tahu bisnis ini memang menikmati keuntungan hasil tindak kejahatan?
Kita asumsikan seperti itu. Hasil tindak kejahatan. Tapi masa iya dia bisa dipersalahkan gitu kan, urutannya dia nggak tahu Pak. Perizinan tadi seperti dipaparkan, perizinan sudah clear, semua sudah clear. Saya ikut, ternyata saya jadi top leader, istilahnya saya sendirilah sebut top leader. Punya member berjutaan gitu, terus saya jadi salah gitu. Memang secara hukum pidana ya kita tahulah sama-sama ada turut serta dan lain-lain, ataupun si TPPU. Tapi kan ini pembuktian yang mungkin harus dilihat dari sisi yang lainnya juga, impact daripada, ya kalau saya bilang sih alfa ya, dari kantor kementerian ya agak alfa sebenarnya di sini, gitu, dari pemerintah untuk ini. Ya efeknya akhirnya ke sini Pak, gitu. Oke. Itu aja Pak, sih yang kita pengen sampaikan juga. Ya Pak, saya kan udah ngerti nih. Jadi pertanyaan saya dari 2018 sampai 2021 akhir, itu kan DNA ini kan berjalan dengan baik gitu kan, mulus. Member juga ada penghasilan, keuntungan kan gitu Pak. Ini kan gara-garanya kan karena di blacklist, di berhentikan kan gitu. Nah, ini kan harusnya apa? Kesalahannya kan bukan terhadap di DNA. Kalau cara berpikir kita bisnis ya. Betul Pak. Nah ini kan kita harus telusuri nanti. Ada kan izin yang satu divisi di Kementerian Perdagangan antara Bapepti sama Dirjen Perdagangan Dalam Negeri yang nggak connect. Lihat di sini kan begitu. Ya ini yang harus disinkronkan. Ini kan bukan kayak yang punyaan siapa tuh? Yang